Sebenarnya jumlah penyu yang mulai mendarat awalnya itu kan kita di awal 2019 sampai 2023 kan kita jalan kaki, Mbak. Jadi kita patrolinya itu jalan kaki kurang lebih 5 kilo 6 kilo bolak-balik sampai 12 kilo kan. Nah ini kan cukup capek juga, kita hanya menjangkau sebagian dari kurang lebih 25 km garis pantai. Kita sosialisasi masih kurang, kita juga minim informasi juga. Kita mulai melakukan pendekatan terutama kepada nelayan. Setiap mereka yang menemukan, harapannya nanti diserahkan ke pihak konservasi. Intinya kita ganti, kita nggak membeli tapi kita ganti, istilahnya sebagai ucapan terima kasih lah, seperti itu, supaya memancing mereka itu mau menyerahkan hasil temuan telur penyu itu kepada pihak konservasi. Yang utama kita gali informasi dulu pada masyarakat, terutama nelayan-nelayan yang sering menemukan kayak gitu. Nah setelah nanti mereka menemukan, kita catat orang-orang tersebut. Nah ketika ada momen-momen acara puncak seperti kita yang setiap tahun sekali mengadakan puncak konservasi penyu, saya juga mengundang si penemu. Nah memang tidak kita sebutkan di daerah sebutkan secara langsungnya, namun mereka juga datang. Kita juga sampaikan ke mereka bahwa kita merasa kita ngelongke gitu loh, kita menghargai mereka yang telah menemukan. Dan jadi apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk menyelamatkan penyu-penyu ini supaya tetap lestari. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka mulai menerima kegiatan kita, dan saat ini dari 2023 akhir sampai tahun 2025 ini alhamdulillah kita kan dapat bantuan motor trail nih. Jadi kita patrolinya lebih luas sampai ke Pantai Jetis kurang lebih 25 km itu tadi. Nah kita sepanjang perjalanan desa-desa yang kita lewati itu karena pastinya ada nelayan, kita edukasi dari nelayan satu ke nelayan yang lain. Setiap menemukan harus diserahkan ke pihak konservasi, tetap kita ganti, intinya kita nggak merugikan mereka juga gitu. Nah alhamdulillah mereka sudah mulai menerima. Yang memang sebagian masih ada yang tidak menerima, namun kita juga tidak patah semangat. Setelah kita hal seperti itu, kita juga mengadakan kegiatan seperti kan kita ada kunjungan-kunjungan mahasiswa magang PKL gitu. Kita juga mengadakan konservasi mengajar. Jadi kita ke sekolah-sekolah yang berada di daerah selatan. Kita sasaran utama adalah mengedukasi anak-anak nelayan. Jadi biar nanti anak-anak ini sudah teredukasi, ketika orang tuanya nanti menemukan telur penyu, anaknya itu menyampaikan, Pak, serahkan ke pihak konservasi. Dan alhamdulillah hal itu sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, dan ini efektif sekali. Dan alhamdulillahnya untuk saat ini, walaupun kadang saya nggak patroli, ada penemuan di daerah sekitar Widra Payung atau daerah Binangun kayak gitu, mereka menginformasikan ke pihak kita. Nah ini adalah tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi untuk saat ini, seperti itu. Jadi kita mulai diterima oleh masyarakat gitu, Mbak. Sudah berapa telur penyu, Pak, yang ditetaskan? Untuk saat ini kita kurang lebih ada 7.000-an dari tahun 2019 hingga tahun 2025 ini. Ada sekitar 7.000 telur yang menetas, yang kita berhasil kita lepas liarkan kurang lebih ada 6.400-an seperti itu. Itu juga ini nggak, Pak, dari luar negeri juga sempat kesini juga nggak, Pak? Kebetulan kami juga terbantu dengan adanya kegiatan mahasiswa magang, terutama kemarin kita ada mahasiswa yang dari S2 Unsud, ini kan Fakultas Biologi, ada pertukaran pelajar, ini dari negara Nigeria. Nah ini dia meneliti menggunakan penelitian tesis seperti itu. Alhamdulillah semakin dipublikasi di seminar internasionalnya beliau, semakin banyak yang melihat kondisi kegiatan yang ada di sini. Juga kita melek media sosial nih, alhamdulillah terutama ini justru orang-orang asing ini tertarik sekali mengunjungi tempat-tempat konservasi. Nah kebetulan kayak mulai di 2022 ke sini kita ada dari negara Inggris, Belanda, Jerman kayak gitu. Kemarin ada yang dari Cekoslovakia, ada pertukaran mahasiswa yang dia libur semester di luar negeri, dia berkunjung ke Indonesia hanya untuk mengunjungi tempat-tempat konservasi. Salah satunya yang dikunjungi ada di sini. Gitu. Pak, untuk perawatan hingga telur penyu menetas ini susah nggak sih, Pak? Sebenarnya untuk perawatan sendiri mudah, akan tetapi yang memang membutuhkan proses ya, ketelatenan, terus juga modal juga. Terutama yang pertama kita kan pastinya mengambil air laut ini untuk saat ini pakai mesin pompa. Nah kita membutuhkan operasional bensin, itu yang pertama.
Nah, yang kedua kita harus menampung air tersebut di bak-bak penampungan sementara juga kan untuk cadangan air gitu. Nah, yang sebelumnya memang untuk tukik-tukik ini setiap beberapa hari sekali baknya harus kita kuras, harus kita sering bersihkan supaya cepat tukik-tukik ini juga sehat seperti itu. Nah, setiap harinya harus kita kasih pakan. Nah, 2019 hingga 2024 kita pemberian pakan menggunakan kerang yang dikupas yang disebut dengan yodem. Ini memang operasionalnya cukup tinggi sekali, Mbak, cukup tinggi, sehingga kita kadang-kadang malah menyisihkan uang pribadi kita untuk membiayai tukik-tukik ini gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ini kita mengadopsi dari evaluasi di 2024 karena adanya mahasiswa penelitian yang mereka membandingkan pemberian jenis pakan. Nah, pakannya adalah udang rebon yang kering. Nah, setelah diberikan ternyata lebih efektif dan lebih hemat. Nah, itu saya adopsi dari itulah untuk kita implementasikan di tahun 2025 ini. Jadi pemberian pakannya saat ini adalah udang rebon seperti itu. Untuk penetasannya berapa hari, Pak, tadi? Jadi kita untuk metode penetasan di konservasi ini kan kita ada 3 metode penetasan, Mbak. Yang pertama kita metode penetasan semi alami terbuka, yaitu hanya menggunakan pasir laut yang menggunakan cahaya matahari secara langsung seperti itu, kurang lebih akan menetas di 47 hari masa inkubasi. Nah, untuk metode yang kedua kita penetasan media semi alami terlindung. Nah, semi alami terlindung ini kita menggunakan bis beton yang diisi pasir yang tidak terbuka namun lebih tertutup karena adanya pohon kelapa, pohon cemara gitu, sehingga tidak terlalu begitu panas. Nah, ini rata-rata menetas pada usia 56 hari. Nah, yang terakhir kita menggunakan metode toples yang tadi bisa kita lihat itu kurang lebih menetas pada usia 66 sampai 67 hari seperti itu. Nah, jadi metode penetasan yang seperti menggunakan toples ini kita mengadopsi kegiatan kita kemarin pernah studi banding di Pantai Pelangi Bantul. Jadi kita mengimplementasikan metode penetasan yang ada di Bantul tersebut. Seperti itu, Mbak. Pak, kalau melihat kondisi pantai sekarang, Pak, di Cilacap sendiri kan katanya kalau penyu itu harus yang bersih gitu, Pak, baru mau ini migrasi ya, Pak. Itu kalau sekarang kondisi pantai Cilacap sendiri seperti apa, Pak, ini, Pak? Kalau penyu itu sendiri sebenarnya dia mulai bertelur itu kan pada musim-musim tertentu. Salah satunya adalah di bulan April, Mei, Juni, Juli hingga bulan Agustus. Ini adalah musim kemarau panjang di mana aliran sungai dari hulu ini kan tidak terlalu banyak membawa sampah-sampah gitu. Nah, namun terkadang masih ada ya yang namanya sampah itu kan masyarakat kita masih menganggap laut ini sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Nah, seperti dari sungai ini terbawa banjir sampai ke laut, ini juga membuat banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di laut sampai dibawa kembali ke daratan, sehingga ini mengotori pantai-pantai kita. Nah, sebenarnya ini juga bahaya sekali bagi satwa penyu tersebut. Salah satunya adalah satwa penyu jenis penyu hijau, karena satwa penyu hijau ini dia lebih cenderung dia memakan area-area yang ada di sekitar. Nah, apabila ketika adanya sampah plastik tersebut, sebenarnya pada dasarnya penyu ini adalah satwa yang memang dia buta warna, dia tidak bisa membedakan warna sampah dengan warna makanan. Nah, kita sering sekali menemukan bangkai penyu, terutama penyu hijau, yang tahun ini kita temukan secara langsung dia memakan sampah plastik. Nah, ini juga membuat kami prihatin sekali. Adanya penyu hijau ini yang memakan sampah plastik itu menandakan bahwa perairan kita sudah mulai tidak baik-baik saja gitu. Ini adalah suatu PR bersama, bukan hanya PR pemerintah, namun PR kita bersama untuk kita lebih peduli terhadap lingkungan seperti itu. Yang di sini ada penyu jenis apa aja ini? Kalau yang di sini kami ada jenis penyu lekang Lepidoseli olivacea atau jenis penyu riddle atau penyu abu-abu. Ini banyak sebutan kalau jenis penyu lekang ini. Ini adalah jenis penyu terkecil yang dia menyukai pantai yang berpasir hitam. Nah, terutama di pesisir selatan Jawa, terutama di Cilacap ini paling banyak adalah jenis penyu lekangnya, Mbak. Nah, selanjutnya kita ada jenis penyu hijau dan penyu sisik. Ini paling banyak dan paling dominan ini dia bertelur atau mencari rumah
yang daerahnya itu berpasir putih. Nah, salah satunya adalah di pantai Nusa Kambangan. Nah, di cagar alam Nusa Kambangan adalah menjadi surga bagi penyu hijau dan penyu sisik, seperti itu. Pak, kalau konservasi penyu ini nggak perlu ini ya Pak, mengeluarkan biaya banyak ya Pak, yang penting masukin kotak amal aja gitu Oh, ya, Pak. Jadi masuk ke konservasi penyu ini masyarakat tidak dibebankan biaya sama sekali, hanya saja kita menyediakan memang kotak donasi dengan adanya papan edukasi bahwa donasi itu kita gunakan untuk operasional sehari-hari yang ada di sini, seperti salah satu pemberian pakan, bantuan pemberian pakan ataupun operasional yang lainnya seperti itu. Dan alhamdulillah ini menarik banyak pengunjung, mereka lebih tertarik hal-hal tersebut karena pada dasarnya apa yang kita lakukan ini juga sebenarnya untuk sektor lingkungan, dan alhamdulillah ya masyarakat teredukasi dan mereka tanpa harus kita tarik, mereka sudah secara otomatis mengangkat uang sukarelanya seperti itu. Pak, terakhir Pak, untuk harapan dari konservasi penyu sendiri Pak, mungkin untuk pemerintah maupun warga masyarakat seperti apa ya? Harapan kami terutama untuk pemerintah Kabupaten Cilacap bisa lebih menggiatkan atau membuat peraturan yang lebih bijak terutama terhadap sektor lingkungan, isu-isu lingkungan terutama seperti daerah-daerah yang menjadi endemi konservasi penyu. Ini harapannya itu adalah tidak boleh ada aktivitas yang berlebihan seperti mungkin pabrik seperti itu. Harapannya ada pemetaan tempat-tempat yang mana untuk wilayah konservasi, yang mana untuk wilayah usaha seperti itu, sehingga tidak semua pantai harus dirambah menjadi kawasan investasi seperti itu. Kita berpikir konservasi ini adalah untuk jangka panjang, untuk generasi kita yang akan datang, investasi jangka panjangnya di situ. Nah, selanjutnya untuk masyarakat harapan kami lebih peduli terhadap kelestarian alam, terutama kelestarian penyu dan juga kelestarian lingkungan, terutama kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya konservasi penyu adalah kegiatan seperti penanaman pohon, bersih-bersih pantai, dan alhamdulillahnya kami juga berterima kasih juga terhadap dunia pendidikan yang sudah berpartisipasi mengunjungi tempat konservasi penyu ini, dan harapan kami ke pemerintah adalah konservasi ini bisa masuk di kurikulum pendidikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.